yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, guru kita Kiai Ujat, juga yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Mukarram Ustaz Ujang Ridwan, juga para muallimin semuanya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Alhamdulillah juga kita sampai tahapan akobah yang kedua. Berapa tahun akobah pertama? 4 tahun kurang lebih ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai ke al-aqabatu tsaniyatu wa hiya aqabatu taubati. Itu aqabah atau tanjakan yang kedua ialah tanjakan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-aqabatu tsaniyatu, aqabah yang kedua, wa hiya aqabatu taubati, adalah aqabah taubat atau tanjakan taubat. Tsumma 'alaika ya talibal ibadati, wahai orang-orang yang ingin beribadah, telah tiba waktunya bagimu untuk segera bertaubat. Waffaqakallahu bit-taubati, semoga Allah memberimu pertolongan untuk bisa bertaubat. Wa dzalika li amrayni, sesungguhnya diwajibkannya dirimu untuk bertaubat li amrayni, karena 2 perkara. Ahaduha, yang pertama, liyahsula laka taufiqut ta'ati, supaya kamu memperoleh taufik taat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau maknanya mudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu disebut dengan taufiqut ta'ah, mudah melaksanakan ibadah. Fa inna syu'mad dunubi, sesungguhnya pengaruh buruknya dosa itu yurithul hirmana, bisa membuat seseorang terhalang dari kebaikan. Wa yu'qibul khidlana, dan bisa menjerumuskan pelakunya ke lembah kehinaan. Wa anna qaidat dzunubi yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi 'azza wa jalla, sesungguhnya belenggu dosa akan menghalangi seseorang untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna qaidat dzunubi, sesungguhnya belenggu dosa, yamna'u 'anil masyi, bisa menghalangi seseorang untuk, kalau masyun ini berjalan, tapi nggak enak itu terjemahkan berjalan juga. 'Anil masyi, untuk segera mengerjakan ila ta'atillahi 'azza wa jalla, mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Wal musari'ati ila khidmatihi, belenggu dosa juga bisa membuat seseorang lamban atau lambat menyambut seruan Allah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna thaqilat dzunubi, karena pengaruh beratnya
sifati lil khairati, itulah yang menghalanginya dari mudahnya mengerjakan kebaikan. Karena pengaruh beratnya dosa itulah yang menghalangi seseorang dari mudahnya mengerjakan kebaikan. Wan nasyati fit ta'ati, dan dari giatnya mengerjakan ketaatan. Jadi Imam Ghazali menjelaskan, kalau kita ingin bisa hampang ibadah, mudah beribadah, tidak boleh nggak boleh ditawar-tawar, syaratnya harus taubat dulu. Harus taubat. Semoga Allah bisa memberikan kita taufik agar kita bisa bertaubat. Kenapa diwajibkan bertaubat? Imam Ghazali menjelaskan, kita diwajibkan bertaubat karena dua. Yang pertama, pengaruh dari dosa itu. Kalau kita tidak bertaubat, pengaruh dosa itu bisa membuat diri kita terhalang dari kebaikan. Susah berbuat baik. Pengaruh dosa bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah. Pengaruh dosa membuat diri kita jadi lambat menyambut seruan Allah. Susah. Disuruh sholat entar waktu saya kene. Begitu terus, disuruh sedekah nanti aja kalau udah kaya, kalau udah ada duit sisa. Itu tuh pengaruh dosa. Dan pengaruh dosa bisa menghalangi kita dari mudahnya mengerjakan kebaikan. Pengaruh dosa kita jadi tidak giat, nggak semangat, malas mengerjakan ketaatan. Itu pengaruhnya. Wa annal israra 'ala dzunubi, sesungguhnya al-israr, terus menerus, 'ala dzunubi, mengerjakan dosa, mimma yusawwidul quluba, bisa menyebabkan hati menjadi hitam. Banyaknya dosa bisa membuat hati kita menjadi hitam. Fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin. Fatajiduha, jika sudah begitu, kalau hati sudah menghitam, fi zulmatin wa qasawatin fatajiduha, maka hatimu fi zulmatin akan menjadi gelap, wa qasawatin, dan menjadi keras. Dosa yang kita perbuat sedikit, itu lama-lama menjadi banyak, dan itu berbekas ke hati. Apa bekasnya? Hati menjadi hitam. Lah kalau hati sudah menjadi hitam, maka saat itu hati kita menjadi gelap dan keras. La khulusa fiha, yang mengakibatkan hatimu menjadi kotor. Tidak ada kesucian di dalamnya. Wala safawata, hatimu menjadi keruh, tidak ada kejernihan di dalamnya. Wala ladzata wala halawata, serta kamu tidak akan bisa merasakan lezat, nikmat, dan manisnya ibadah. Ini resep dari Imam Ghazali. Kalau kita ingin mengetahui diri kita ini banyak dosa atau enggak, itu mudah. Apa? Hati menjadi gelap, hati menjadi keras, sehingga ketika kita beribadah, ibadah yang kita kerjakan itu gak ada enak-enaknya sama sekali, gak nikmat. Sholat tarawih cepat sama sholat tarawih yang lama, kira-kira kita milih yang mana? Nah, jujur, ini Imam Ghazali nih. Jujur yang mana? Cepat. Kalau dikasih imam yang lambat, komplain deh. Ah, jangan-jangan kita banyak maksiat. Kenapa? Jadi dia nggak semangat. Berapa banyak orang yang tarawih milih masjid?
Kalau sholat di dunia lama, imamnya lambat, ngenangan lah, pokoknya gak enakan. Kita pindah yang itu cepat. Masya Allah. Nah kalau kita lebih memilih yang itu, ketika dikasih imam yang lambat, dikasih rakaat yang lebih banyak, bacaannya panjang bacaannya, ternyata kita jadi gak semangat. Jangan-jangan di tubuh kita banyak dosa di kita. Masya Allah. Wa in lam yarhamillah, kalau saja bukan karena rahmat dari Allah, fasatajurru sahibaha, hati yang demikian itu, maksudnya hati yang gelap dan keras tadi, bisa menarik atau menyeret pemiliknya ilal kufri wasyaqawah, ke jurang kekufuran dan kehancuran. Maksiat yang kita kerjakan ini bisa berujung kepada kekufuran. Kalau bukan karena rahmat Allah, kufur kita karena perbuatan dosa kita. Imam Ghazali mengingatkan, syukur alhamdulillah kita masih diberikan rahmat oleh Allah. Faya ajaba, sungguh mengherankan, kaifa yuwaffaqu lit-ta'ati, bagaimana mungkin yuwaffaqu lit-ta'ati, seseorang bisa mengerjakan ketaatan, man huwa fi syu'min wa qaswatin, apabila hatinya buruk dan keras. Imam Ghazali ingetin lagi, kalau hati seseorang sudah gelap dan keras, kata Imam Ghazali, nggak bakal mungkin, tidak akan mungkin bisa mengerjakan ketaatan. Wa kaifa yud'a ila al-khidmati, bagaimana juga mungkin ia akan terpanggil untuk mengabdikan diri kepada Allah. Man huwa musirrun 'alal maksiyati, apabila dia terus-menerus berada dalam kemaksiatan, wa muqimun 'alal jabwati, dan hatinya selalu ingkar dan durhaka kepada Allah. Wa kaifa yuqarrabu lil munajati, dan bagaimana mungkin seseorang yuqarrabu lil munajati, bisa mendekatkan diri kepada Allah untuk bermunajat kepadanya. Man huwa mutalattikhun, sedangkan dirinya saat itu berlumuran bil akdzari wan najasati, dengan kotoran dan najis dosa. Bagaimana mungkin, kata Imam Ghazali, seseorang bisa mengerjakan amal soleh apabila hatinya buruk dan keras? Bagaimana mungkin, kata Imam Ghazali, seseorang akan bisa mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah, apabila orang tersebut terus-menerus berbuat durhaka kepada Allah? Bagaimana mungkin, kata Imam Ghazali, dirinya bisa dekat kepada Allah sedangkan dirinya itu penuh dengan dosa? Gak mungkin. Ada gak orang yang ahli judi tapi ahli sedekah? Mungkin gak? Ahli judi ya plus ahli sedekah. Bagaimana mungkin orang yang ahli zina, ahli sholat? Ini dua-duanya bertentangan nih. Kalau seseorang sudah main di ranah maksiat, aktif maksiat, biasanya dia gak aktif di amal soleh, biasanya kayak begitu. Adapun kalau ada orang yang korupsi tapi sedekah gitu, itu biasanya untuk menutupi kekotoran aib, untuk aibnya sendiri, supaya dia dibilang orang soleh. Biasanya begitu, bukan karena semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Sebab hati kecilnya akan mengatakan duit yang haram ini gak bakal diterima oleh Allah apabila disedekahkan. Hati kecilnya pasti ngomong begitu. Gak mungkin akan diterima oleh Allah. Tapi karena dia bersedekah bukan karena Allah, tapi karena memandang, karena diharap pandangan manusia, maka dia sedekah. Itu patokannya sebetulnya. Jadi seperti minyak dan air, gitu aja. Kalau orang ahli maksiat, sangat tidak mungkin dia ahli taat.
kecuali orang-orang tertentu seperti sahabat Nabi namanya Nuaiman. Pernah dengar nggak Nuaiman? Sahabat Nabi paling lucu. Ini Rasulullah nggak bisa marah sama sahabat Nuaiman ini, nggak bisa. Rasulullah ini makanya Ustaz Ujang cari satu santri atau satu partner yang bisa menghibur kita. Rasulullah tuh punya namanya Nuaiman. Itu orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi mau curhat, kontaknya dipotong. Dipotong dibagiin ke sahabat. Ini sebagi-bagi. Begitu orang Arab Badui keluar dari masjid, tuh kontak saya ada dipotong. Nuaiman. Rasulullah cuma mengatakan ya Nuaiman. Akhirnya ganti Rasulullah. Nuaiman pernah ini memberikan hadiah kepada Rasulullah. Pengen banget memberikan hadiah. Dipanggil orang yang dagang sini. Ini kasih ke Rasulullah. Bilangin dari Nuaiman. Dikasih. Rasulullah dari Nuaiman. Masya Allah. Bilangin makasih sama Nuaiman. Nah tapi yang tukang dagang ini nggak pergi. Dia di situ. Dan kenapa nggak pergi? Jadi belum dibayar ya Rasulullah. Akhirnya siapa yang bayar? Rasulullah ini Nuaiman itu terjadi. Lebih parah lagi. Pernah ketika Rasulullah zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada orang buta sholat di masjid, tolong kasih tahu saya di mana WC. Saya mau kencing. Kata Nuaiman, di sini dituntut. Ya, dibawa kemana? Ke pojokan masjid. Kata Nuaiman, ayo kencing di sini, di WC. Dia kencing aja di situ. Begitu dia kencing, ramai sahabat yang lain. Ini masjid, ngapain kencing di masjid? Lu tadi ada orang kasih tahu saya kalau ini adalah WC. Siapa kasih tahu? Ada yang tahu. Tadi yang ngajak sini Nuaiman. Udah sahabatnya lain nggak komentar, Nuaiman. Nggak bisa marah, kenapa? Rasulullah aja nggak marah sama sahabat Nuaiman ini. Ini orang Arab yang buta tadi ini, yang tadi minta ditunjukin di mana WC, dia ngancam, pokoknya kalau sekali lagi saya ketemu Nuaiman, saya gebuk ini Nuaiman pakai tongkat saya. Nuaiman dengar, ya orang buta. Begitu dia lagi itikaf di masjid, samperin, hei, kamu tahu nggak Nuaiman yang mana? Mana orangnya? Saya kasih tahu ya. Padahal itu yang bisikin Nuaiman. Sini, ayo kamu kan katanya pakai pukul Nuaiman. Iya, ayo saya kasih. Ternyata dibawa kemana? Bukan Khalifah Umar, bukan Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Utsman. Dibawa ke samping Sayyidina Utsman bin Affan dia lagi sholat. Beliau lagi waktu itu jadi presiden, Khalifah. Itu ada orang lagi sholat di depan kamu, itulah Nuaiman. Gak pakai banyak mikir, gak pakai banyak ngomong, digebuk itu Khalifah Utsman bin Affan juga lagi sholat. Sampai batal sholat. Ini apa-apaan kenapa bisa dipukul? Kamu Nuaiman kan? Saya Nuaiman, saya Utsman bin Affan. Khalifah, iya Khalifah. Maaf Khalifah, tadi ada orang yang nuntun saya katanya Anda Nuaiman. Datuk, perilakunya Nuaiman. Enggak marah, Sayyidina Utsman itu enggak marah. Dan Nuaiman, tapi jangan ditiru ini. Nuaiman ini sangat cinta kepada Rasulullah. Nuaiman ini sangat cinta kepada Allah. Nih, kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah enggak perlu dipertanyakan. Dan itu diiyakan oleh Rasulullah. Nuaiman itu sangat menyayangi, sangat mencintai Rasulullah. Kata Rasulullah sendiri. Tapi walaupun dia sangat mencintai Allah, tapi jangan ditiru ya. Walaupun dia mencintai Allah dan Rasulnya, ini sahabat Nuaiman hobi mabuk. Hobinya mabuk. Cinta sama Nabi, tapi cinta sama mabuk. Gak bisa. Lepas dari khamr itu gak bisa. Jadi ketika beliau mabuk nih, ada yang mengadukan kepada Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, pukulin dari Nuaiman dijilid dia namanya. Jadi pukul kalau di Aceh itu cambuk ya pakai rotan. Besoknya pulang lagi, pukulin lagi. Besoknya pulang lagi, dipukulin lagi. Berulang-ulang terus. Sampai sahabat itu ngomong, ente ini malu-maluin Nabi aja. Ente itu kurang dekat apa sama Nabi? Kadang-kadang kita gitu ya. Ente ini kan dekat apa kiai? Masa tingkah laku ente kayak gini, bener kan? Sering gitu kan ya. Ada orang yang dekat sama kiai tapi kelakuannya malu-maluin kiai. Gak usah aneh. Itu aja sahabat Nuaiman radhiyallahu ta'ala itu begitu. Ente malu-malu dilaknat ente sama Allah. Begitu sahabat yang lain melaknat sahabat Nuaiman, dimarahin oleh Rasulullah. Jangan pernah kalian melaknat Nuaiman, sebab Nuaiman adalah sahabatku yang sangat cinta kepada. Nah, ini khusus nih orang-orang begini nih. Tadi kan kata Imam Ghazali bilang, kalau orang yang ahli taat nggak mungkin, gitu kan? Dia main maksiat. Atau kalau orang yang ahli maksiat nggak mungkin dia taat. Itu nggak mungkin begitu. Nah, kalau orang-orang tertentu, maka tadi Imam Ghazali bilang, kalau bukan karena rahmat Allah, bisa jadi kufur gitu. Akibat maksiat yang diperbuat. Fafil khabari anis sadiqil masduqi. Fafil khabari dalam sebuah hadis anis sadiqil masduqi yang bersumber dari manusia yang selalu benar.
al-masduqi yang dibenarkan oleh yang maha benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, idza kadzdzaba al-'abdu, apabila seseorang hamba berdusta, tanaha anhul malakan, maka menjauhlah dua malaikat pencatat amal darinya, min natni ma yakhruju min fihi, dikarenakan bau busuknya perkataan dusta yang keluar dari mulutnya. Masya Allah. Jadi ada dua malaikat pencatat amal, kata Rasulullah, yang apabila seorang hamba kita ngomong bohong, ngomong dusta, malaikat pencatat amal itu menjauh dari kita karena saking busuknya, bau busuk yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita akibat perbuatan dosa. Itu baru ngomong bohong. Malaikat udah gak kuat. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah. فَكَيْفَ يَسْلُو هَذَا اللِّسَانُ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَكَيْفَ, lalu bagaimana mungkin yasluhu, apakah lisan seperti ini, yasluhu pantas hadzal lisan, lisan ini, lidzikrillah azza wa jalla, dipakai berzikir kepada Allah. Tadi yang saya bahas sebelumnya, lisan yang sering dipakai bohong, pantas nggak dipakai zikir? Ini intinya. Mungkin nggak? Kalau orang sering nyanyi, tapi dia ahli zikir. Kalau dia sering ngomong yang sia-sia, ngomong yang nggak ada manfaatnya, mungkin nggak bisa dipakai zikir. Kemungkinan besar susah. Kenapa? Berseberangan. Kalau lisan yang sudah sering dipakai berbohong, kalau lisan seseorang sering dipakai untuk berdusta, fakaifa yasluhu hadzal lisanu li dzikrillah azza wa jalla, lalu bagaimana mungkin ini lisan bisa dipakai untuk berzikir kepada Allah, kata Imam Ghazali. Fala jarama, oleh karena itu fala jarama, tidaklah mengherankan jika orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, la yakadu yajidul musirru 'ala al-isyani tawfiqan. Fala jarama la yakadu yajidul musirru 'ala al-isyani tawfiqan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa pasti tidak akan memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sering melakukan kemaksiatan dan sudah menjadi kebiasaan dia, maka dia tidak akan memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semakin jauh dari Allah. Wala takhiffa arkanuhu, sehingga anggota tubuhnya terasa berat. Wala takhiffa arkanuhu, anggota tubuhnya terasa berat, li'ibadatillahi ta'ala, untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah kalau tukang maksiat, ibadah itu berat. Kalau ngangkat tangan takbir, kita kan bagi sholat ini angkat tangannya takbir Allahu Akbar, itu enteng berat gitu. Enteng ya? Hampan. Kita Allah, Alhamdulillah. Tapi berapa banyak tuh saudara kita di luar sana mengangkat tangan itu, Allah, beratnya luar biasa. Tasbih yang kita angkat, tasbih kita baca subhanallah, seberapa berat tasbih? Ada 5 kilo tasbih. Tasbih naon 5 kilo? Ada? Enteng? Suka dipakai? Suka zikir nggak? Itu tuh patokannya gitu aja kan? Tasbih itu seberat apa sih? Sampai kok kita tuh sebulan itu nggak pernah ngangkat tasbih pisang gitu? Masya Allah.
Itu jangan-jangan dosa tuh yang bikin tasbih jadi berat. Oh saya mah gak main tasbih, oh masya Allah husnuzon, pakai tangan, berarti udah gak dikir, Itu pembahasan zikir itu dibahas di kitab Syarah Ratib Al-Haddad yang saya ngaji besok di Cikeas. Insya Allah nanti di sini ya, siapa yang umur itu penting, sangat penting. Ini berkaitan antara kitab Fikih Ibnu Athaillah, kitab Minhajul Abidin dan kitab Syarah Ratib Al-Haddad, ternyata saling nyambung, masya Allah. Fa in ittafaqa, apabila kebetulan ia dapat mengerjakan ibadah pabikaddin, maka ibadah yang dikerjakan itu dia kerjakan dengan susah payah. Ya, tadi kan kata Imam Ghazali apa? Kalau lisannya sering bohong, susah dipakai zikir, kan gitu. Kalau tubuhnya sering megang barang haram, maka susah megang tasbih, kan gitu. Patokannya. Ini kebetulan nih ada orang yang tukang maksiat, tapi ibadah, tapi taat. Pabikaddin, biasanya dia melakukan ketaatan itu susahnya tidak ampun, luar biasa beratnya. La halawata ma'hu wala safwata. Ibadahnya itu terasa hambar, nggak ada rasanya ibadahnya ini. Karena manis dan segarnya ibadah tidak bisa dia rasakan. Berapa banyak ibadah yang kita kerjakan tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Udah sholat, udah, alhamdulillah. Udah jon-jon gitu ya. Alhamdulillah saya berdiri ini. Bedanya ulama tasawuf sama kita nih. Kalau kita udah sholat zuhur, kan? Kita jawab, alhamdulillah, guys. Kita bilang gitu ya. Itu orang awam tuh. Itu orang awam, sama saya juga awam. Itu ibadah saya itu. Ketika ditanya, udah sholat belum? Alhamdulillah, udah jon-jon, udah santai. Orang-orang soleh itu ketika sholat berarti dia sedang berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah. Ketika dia merasakan manisnya, lezatnya ibadah, dia niscaya tidak akan pernah mau keluar dari ibadah. Kenapa? Saat itu dia sedang berhadapan dengan Allah. Dia lagi dekat sama Allah. Kita nih yang lagi pacaran nih, jomblo-jomblo fisabilillah gitu. Jomblo-jomblo fisabilillah. Kalau dekat sama pacar, mau dekat apa mau jauh? Maunya pengen dekat terus sama pacarnya, sama kekasihnya. Kenapa? Enak dia. Lah orang-orang soleh, dia jadikan Allah sebagai kekasihnya. Ketika dia sholat berarti dia sedang dekat dengan kekasihnya. Ketika dia keluar dari sholatnya, maka dia menjauh dari kekasihnya. Makanya orang yang ahli ibadah itu sholat 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat. Udah 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat. Udah 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat. Sampai ada orang yang sholat sampai 1000 rakaat. Itulah Rabi'ah al-Adawi. Kenapa? Asik, lagi mesra dengan Tuhannya. Jadi ketika udah sholat, udah dia ngomong alhamdulillah karena dia bakal sholat lagi. Beda yang orangnya, gitu kan kita saya. Udah sholat alhamdulillah, terus jon-jon. Dia ngerasa berpisah dengan Tuhannya jon-jon. Coba bikin sini. Bener tuh? Inilah bedanya tingkatan antara kita nih dengan ahlul ibadah. Itulah bedanya. Jauh. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita agar terus bisa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika li syu'bi dzunubi wa tarki taubati, semua itu terjadi karena buruknya pengaruh dosa dan karena ia tidak mau bertobat kepada Allah. Itu tuh kalau kita susah ibadah, itu akibat pengaruh buruknya dosa. Bagaimana menghilangkan pengaruh buruknya dosa? Taubat. Enggak jalan. Walaqad shadaqa man qala, sungguh benarlah perkataan seseorang. Di sini siapa yang ngomong? Sini enggak dijelaskan kan di kitab itu. Walaqad shadaqa man qala. Siapa yang ngomong? Sini yang ngomong adalah Fudail bin Iyad. Yang ngomong adalah Fudail bin Iyad. Bisa dicek di kitab Sahih, di kitab Surah.
Fudhal bin Iyad mengatakan idza lam taqwa ala qiyamil laili. Masya Allah, saya baca ini. Masya Allah. Idza lam taqwa, apabila kamu tidak kuat, apabila kamu tidak mampu, apabila kamu tidak bisa ala qiyamil laili, mengerjakan salat malam, wasyamin nahar, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu tidak kuat mengerjakan puasa di siang hari, fa'lam, ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu, makbulun, terbelenggu, qad kabalatka khati'atu, yang dibelenggu oleh dosa. Insyaallah. Saya baca nasihat ini geleng-geleng. Imam Fudhal bin Iyad mengatakan, apabila kamu susah sholat malam, apabila kamu susah berpuasa di siang hari, ketahuilah sesungguhnya diri kamu sedang terbelenggu, sedang terikat. Apa yang mengikat diri kamu? Yang mengikat diri kamu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Imam Fudhal bin Iyad di sini membicarakan apabila kamu tidak mampu sholat malam, apabila kamu tidak mampu puasa di siang hari. Ini beliau tidak membahas sholat wajib, bukan, tapi membahas sholat tahajud wajib atau sunnah? Tahajud wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Puasa sunnah, itu hukumnya sunnah semua. Imam Fudhal bin Iyad mengatakan kalau kamu susah sholat sunnah, kalau kamu susah puasa sunnah, sesungguhnya saat itu kamu sudah terbelenggu oleh dosa. Kebayang nggak kalau orang yang meninggalin sholat pagi? Kebayang nggak kalau orang yang ninggalin puasa fardu? Ini dosanya segede apa? Sampai dia susah mengerjakan sholat 5 waktu, sampai dia susah mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Entah dosa apa yang tadi berbuat oleh orang. Masya Allah. Nah, kita ini dalam sebulan berapa kali sholat? Sebulan berapa kali? Berapa hari? 30. Ada yang istiqomah 30 hari tahajud ada? Satunya istiqomah udah lanjut. Jadi gini, ini kiai punten. Hablum minallah itu banyak. Hablum minallah, hablum minan nas. Tali menuju Allah, tali menuju manusia. Tali menuju Allah itu banyak. Ada tali sholat, ada tali puasa, ada tali zikir, ada tali sedekah, macam-macam kebaikan. Pakai itu amal soleh untuk naik kepada Allah. Tapi seberapa buruknya kita di para ustaz, ketika kita melihat zahir orang. Ada orang yang habis sholat fardu nggak qobliyah, nggak ba'diyah, nggak qobliyah. Ati ngomong, ini orang mati sama sih. Gitu ya, kita komentarin, ba'diyah aja tadi terjahit. Karena kebetulan kita kerjain qobliyah ba'diyah. Jadi kita bisa komentar begitu. Makanya tanya, ini ahli tahajud? Kita kira-kira dikomentarin nggak sama orang itu tahajud? Itu ustaz gimana sih? Namanya doang ustaz, tapi tahajud parah. Jangan pernah mengomentari orang dalam hal ibadah sunnah. Kalau ibadah fardu silakan. Sholat. Kalau ibadah fardu silakan. Tapi kalau ibadah sunnah jangan pernah mengomentari orang. Karena kita nggak pernah tahu itu orang mengerjakan amal sunnah apa yang kita nggak mampu. Bisa jadi dia ahli sedekah yang kita nggak pernah sedekah. Banyak kemungkinannya dia mengerjakan amalan sunnah yang kita nggak tahu, cuma dia dan Allah yang tahu. Contohnya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, diberikan gelar As-Sajjad likathrati sujudi, karena banyak sujudnya. Imam Ali Zainal Abidin cicitnya Rasulullah, dari anak Sayyidina Ali turunannya. Itu gelarnya As-Sajjad karena banyak sujudnya, dalam sehari 500 rakaat dalam sehari. Makanya diberi gelar As-Sajjad. Beliau ini hobinya apa? Sedekah tengah malam. Dia keliling kampung dicari gembel-gembel, dicari gelandangan-gelandangan yang sedang tertidur, kemudian diikat uangnya itu di bajunya orang gelandangan tadi. Sehingga gelandangan itu nggak tahu siapa sih yang sedekah. Dia keliling kampung dicari orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, kemudian ditaruh gandum, ditaruhin beras. Begitu dibuka, orang-orang yang buka rumah jadi pagi hari, ini siapa yang ngirimin beras? Nggak ada yang tahu. Dan ini baru ketahuan ini orang siapa yang nyumbang ketika beliau wafat. Ternyata ketika wafat, jadi ketika dimandikan, ini punggungnya di kapalan, bal. Pukul.
Etala pemenang. Ternyata beliau sering memikul beras karung untuk dibagikan. Ketika beliau wafat, nggak ada lagi orang-orang yang miskin dari beras gitu kan. Baru tahu masyarakat ternyata yang sedekah kepada mereka adalah Imam Ali Zainal Abidin saja. Jangan ngomong Imam Ali Zainal Abidin itu nggak ada sedekahnya. Mungkin orang ada ngomong begitu mungkin. Tapi ketika wafat ini baru orang tahu ternyata beliau adalah ahli sedekah. Jadi kita nggak boleh pernah komentar ini orang kok nggak pernah begini sih, ini orang nggak pernah begitu sih. Bisa jadi dia menutup dirinya agar tidak diketahui oleh orang lain kecuali dia dengan Allah. Nah cukup. Kalau ibadah sunnah gak usah komentar. Tapi kalau ibadah wajib. Sholat. Saya lihat kamu nggak pernah sholat nih. Nah, silakan. Tapi kalau ibadah sunnah jangan dia menyimpan amalan itu. Ya, hadihi. Ini kalau diterjemahkan, hadihi, maka ini adalah ini. Maka dia kesarahnya di kitab Sirajul Talibin, maknanya adalah hadihi, sungguh ini merupakan satu perkara yang besar lagi sangat berbahaya. Maknanya itu ya, sungguh ini merupakan suatu perkara yang besar lagi sangat berbahaya. Maksudnya apa? Masalah taubat ini sangat besar. Jangan dienteng-entengkan. Dan apabila kita entengkan, dampaknya ini sangat berbahaya. Ini adalah kajian kita tentang taubat. Kita bahas sedikit, syaratnya sedikit. Taubat itu wahia ahammu qawaidid din. Taubat itu adalah dasar agama yang paling utama. Ya, taubat adalah dasar agama yang paling utama. Tiang ini, pokok ini dalam agama ini. Wa awwalu manazilis salikin. Taubat itu adalah permulaan pekerjaan para salikin. Langkah awal para salik. Apa itu salik? Yakni orang yang ingin menuju ridho Allah. Taubat itu. Yang pertama kali kalau kita ingin menuju ridho Allah, taubat dulu, itu langkah pertama. Wa aslu maqamatit talibin. Taubat adalah makom pertama bagi orang yang mencari kerinduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mimpi jadi wali, jangan mimpi jadi ahli ibadah kalau tidak melewati proses taubat. Taubat dulu, harus sering-sering taubat. Kemudian dalam kitab Sirajul Talibin juga dijelaskan ada taubat itu 3. Ada taubah, ada al-inabah, ada al-aubah. Ya, 3. Jadi guru Imam Al-Ghazali yang bernama Abu Ali Ad-Daqqa, bukan Daqqa, Ad-Daqqa, Abu Ali Ad-Daqqa, ini adalah gurunya Imam Ghazali. Beliau mengatakan taubat itu ada thalathati aqsam. Taubat itu 3. Yang pertama at-taubah, yang kedua al-inabah, yang ketiga al-aubah. Apa itu taubah? Apa itu al-inabah? Apa itu al-aubah? Yang pertama taubah. Fakullu man taba li khawfil 'uqubati fa huwa shahibu taubah. Apabila ada orang yang bertaubat karena takut disiksa oleh Allah, fa huwa shahibu taubah, itulah orang ahli taubat. Taubat karena takut siksa dari Allah. Taubat namanya. Wa man taba tama'an fi thawab. Apabila ada orang yang bertaubat karena mengharapkan pahala dari Allah, fahuwa sahibu inabah, itulah ahli inabah. Yang pertama, ada orang bertaubat karena takut siksa Allah. Dia awalnya maksiat, kemudian taubat. Kenapa kamu taubat? Saya takut disiksa oleh Allah, maka saya taubat. Itu namanya ahlu taubat.
Yang kedua, ada orang yang nggak maksiat dia. Kamu kenapa ibadah rajin banget? Kamu habis taubat ya? Enggak. Kenapa kamu ibadah? Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, pengen memperoleh surga. Itulah disebut orang yang ahlul inabah. Wa man taba mura'atan lil amri la li rahbatin fi thawab aw rahbatin min al-iqab fa huwa sahibu awbah. Kalau ada orang yang bertaubat, dia terus bertaubat kepada Allah setiap waktu, setiap hari, setiap menit, setiap detik dia bertaubat, astagfirullah, astagfirullah. Dia bertaubat kepada Allah. Karena memang dia merasa wajib bertaubat kepada Allah. Karena dia merasa dirinya memang banyak dosa kepada Allah, padahal dia nggak maksiat. Dia bertaubat karena merasa wajib. Dia bertaubat bukan karena takut disiksa oleh Allah. Dia bertaubat karena tidak mengharapkan pahala dari Allah. Karena memang dia merasa wajib bertaubat. Maka itulah yang disebut dengan ahlul aubah. Ini tingkat tinggi. Masya Allah. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan, istighfarnya yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfarnya kita membutuhkan istighfar yang lebih banyak lagi. Istighfar butuh di istighfar lagi. Masya Allah, maksudnya gimana? Gini, semua orang itu kenapa kita butuh istighfar setiap hari? Makanya udah pernah saya kasih amalan belum? Kalau yang saya udah, amalan udah. Istighfar itu penarik apa katanya? Ustaznya? Penarik fulus. Kan gitu. Istighfar itu penarik fulus. Kalau pengen rezekinya lancar, nggak macet-macet, yang tukang dagang atau pengusaha, ini banyak-banyak istighfar. Apa hubungannya istighfar dengan duit? Saya mikir, oh saya baru paham. Kalau saya punya salah sama Ustaz Ujang, saya minta sama Ustaz Ujang, kira-kira Ustaz Ujang ngasih nggak? Ustaz, nggak bisa. Asia, mengencia, orang terngambek. Asia, bukan air. Jadi supaya saya bisa dapat uang dari Ustaz Ujang, saya harus ngapain? Ustaz Ujang, hampura menikah. Dipuji, kita puji dulu dia. Kita minta maaf dari semua kesalahan kita. Ngomong-ngomong rokok dia, siap nggak bisa, ya. Bisa aja kamu. Dikasih nggak? Dikasih. Begitu juga kita dengan Allah. Istighfar kita. Ketika kita sudah memohon ampun, nol dosa kita. Setelah nol dosa kita, ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Puji Allah. Sambut dengan sholawat, karena doa ma'rufun kan, doa nyangkut di antara langit dan bumi. Sholawat yang dorong, sholawat kepada Allah, lalu minta kepada Allah, maka dikabulkan doa. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menjawabkan istighfar, maka dia suku min haitsu la yahtasib. Salah satu Allah datang rezeki dari jalan mana aja, digampangkan jalan-jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Orang berbuat dosa, kemudian istighfar. Istighfarnya dia masuk akal ya. Kenapa kamu istighfar? Karena perbuatan dosa. Setelah itu awal dia. Pertama, astagfirullahaladzim. Tadi saya ngomongin orang astagfirullah. Astagfirullahaladzim, saya ninggalin sholat. Setelah dia sholat, kira-kira butuh istighfar lagi? Apa sholat? Hah? Apa sholat? Apa sholat tapi butuh istighfar lagi nggak? Istighfar. Butuh. Kenapa? Sholatnya dia diistighfarin. Astagfirullah. Kenapa cuma 5 waktu? Kenapa saya nggak tahajud? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tuh. Tadi tuh makam apa itu? Hah? Makam apa tadi? Yang kedua. Allah udah. Kenapa kan pardu? Full ya. Punau untuk juha, punau untuk iyo semuanya. Ketika dia naik lagi, diistighfarin lagi kan? Butuh istighfar lagi kan? Sholat waktu udah. Tadi dia nggak pernah sholat. Kemudian sholat, dia istighfar. Astagfirullah, saya dimana ninggalin sholat. Ketika dia udah sholat, dia butuh istighfar lagi. Kenapa cuma dia fardu? Kenapa ya nggak sunnah saya kerjakan? Istighfarin lagi sholatnya. Ketika dia makin di sana, tahajud dia kerjain, duha dia kerjain, sholat tasbih dia, semua dikerjain. Istighfarin lagi begitu. Kenapa? Saat itu dia nggak membutuhkan, dia nggak takut neraka. Saat itu dia nggak takut, dia nggak mau mengharapkan surga. Kenapa?
Saat itu dia istighfar, ya Allah, bukankah yang ketika aku mengangkat tangan, bukankah yang menggerakkan tanganku ini adalah Engkau ya Allah? Ya Allah, ketika lisanku mengucap Allahu Akbar, bukankah Engkau yang menggerakkan lisanku ya Allah? Jadi semuanya dihitung sama dia. Ternyata ini adalah berkat karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tadinya dia ahli maksiat jadi ahli taat. Ketika taat jadi fardu hanya fardu saja, dia meningkat jadi ahli tahajud dan lain sebagainya, itu karena Allah. Kemudian terus ternyata adalah semuanya karena Allah. Dia istighfarin dengan kesalahan yang astagfirullahaladzim. Kenapa saya ibadah karena takut mengharapkan surga? Kenapa saya ibadah mengharapkan karena takut neraka? Rabi'ah Adawiyah ngomong gitu. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jauhkan aku darimu. Masya Allah. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jauhkan aku darimu. Kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena takut dengan neraka-Mu, masukkan aku ke dalamnya. Aku beribadah kepadamu ya Allah karena cinta kepadamu. Dari sinilah maqam mahabbah, derajat cinta. Orang udah cinta nggak nuntut upah. Orang kalau udah cinta nggak nuntut upah. Ustaz Fitra, Kang Fitra waktu pacaran dulu, pacarnya nyuruh kita gaji nggak? Ah ya, kawaruna dia upahnya gelok sudah. Sama pacar minta upah. Kalau kita menganggap Allah kekasih kita, nggak ada di surga di otaknya. Kalau kita menganggap Allah kekasih kita, nggak ada di neraka di otaknya. Yang ada adalah Allah, Allah, Allah. Makanya dalam kitab hikam, ya Allah, kalau seandainya aku masuk neraka, itu karena rahmat-Mu. Kalau seandainya aku masuk surga, itu karena rahmat-Mu. Kalau seandainya aku masuk neraka, itu karena adil-Mu. Gimana? Ya Allah, kalau saya masuk surga karena rahmat Allah. Kalau kita masuk neraka karena adilnya Allah. Jadi udah gak ngomong lagi, kumaha Allah we, itulah lakum la haula wala quwwata illa billah. Itu ya, itu taubat. Jadi saya itu ada kurang lebih 10 bait ya, 10 bait. Berapa bab? Berapa halaman? Berapa ini? Berapa baris? Ayat 10 lebihnya. Lebih. Jadi saya minimalkan itu 10 biar cepat nyampainya. Ya. Ini sarannya sebetulnya banyak tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dikasatkan oleh Allah. Ini di kitab sirahnya. Dikasatkan oleh Allah, dibuka tirai gaib, itu Nabi Ibrahim bisa menembus langit ke-7 sampai penglihatannya menembus ke arsy. Apabila beliau melihat ke bawah, diperlihatkan 7 lapis bumi. Ketika diperlihatkan itu, dia melihat banyak umat Nabi Ibrahim yang melakukan kemaksiatan. Begitu dibongkarnya satirnya, penutupnya hijabnya, ada orang yang lagi zina tuh, kelihatan sama Nabi Ibrahim. Didoakan buruk oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, hancurkan dia, dibinasakan oleh Allah. Kemudian lama kemudian Nabi Ibrahim melihat ada umat yang mencuri, didoakan buruk oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah mengabulkan, itu orang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi Ibrahim melihat salah satu umatnya zina, ya Allah, binasakan dia, binasa. Kemudian melihat, ya Allah, itu orang umatku mencuri, hancurkan dia, dihancurkan oleh Allah. Setelah 2 ini Nabi Ibrahim gak berhenti nih. Lihat banyak umat yang melakukan maksiat, pengen didoain lagi sama Nabi Ibrahim. Apa jawaban Allah? Allah mengatakan dia Ibrahim, ja'anka ibadah. Hei Ibrahim, kamu jangan ikut campur urusan hamba. Jangan ikut-ikutan urusan hamba. Kamu ini doa kamu tuh mustajab Ibrahim. Ketika engkau mendoa, aku kabulkan. Gara-gara itu rusak orang semuanya. Jangan ikut campur urusan hamba, wahai Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna abdi baina thalathi khisalin. Sesungguhnya hambaku itu tidak lepas dari 3 keadaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ahli maksiat, mereka tidak lepas dari 3 keadaan, kata Allah. Masya Allah. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, baina ayyatuba fa'tuba alaih. Memang itu dia tadi zina, memang tadi dia mencuri, dia begini, dia begitu. Tapi aku berharap hambaku bertobat kepadaku dan aku ampuni segala kesalahan wahai Ibrahim. Yang kedua,
wa baina an astakhrija lahu dzurriyyatan ta'buduni. Memang dia ini ahli maksiat, bahkan mati dalam keadaan maksiat. Ingat wahai Ibrahim, barangkali akan muncul dari keturunan dia orang yang menyembahku wahai Ibrahim. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau dakwah di Taif. Ketika beliau bukan disambut, malah disambit oleh penduduk Taif. Itu datang malaikat penjaga gunung. Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah, terserah ente, ini orang mau diapain? Kalau kira-kira kita tawarin malaikat gunung, habis siksaan masyarakat, kita suruh apa itu malaikat? Tiba gunung lah hantam we malaikat. Lihat apa yang diucapkan Nabi Muhammad. Jangan. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui kalau aku ini adalah betul-betul utusan Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa Allah, berikan kaumku ini hidayah sebab mereka tidak mengetahui. Setelah beliau disiksa oleh orang Taif waktu itu, dia mengangkat tangannya. Apa yang dia panjatkan? Allahumma inni asyku ilaika dha'fa quwwati. Wahai Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya usaha hamba. Masya Allah. Rasulullah ngadu, ya Allah, saya kurang maksimal berdakwah. Padahal dari Taif ke Makkah itu ratusan kilometer, beliau jalan kaki. Kurang maksimal apa yang beliau salahkan diri mereka ketika Rasulullah mengatakan memang mereka tidak beriman kepada Allah, memang mereka tidak beriman kepada utusan Allah, tapi yang aku harapkan, kata Rasulullah, anak cucu keturunan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini dikata Allah sama nih. Wahai Ibrahim, dia memang ahli maksiat, dia mati dalam keadaan maksiat, tapi yang aku harapkan wahai Ibrahim, anak cucu keturunan dia yang akan menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa baina ayyataghallu alaihi asy-syaqa fa min wara'ihi jahannam. Kalau memang dia tidak mau bertobat, bahkan dia mati dalam keadaan maksiat, wahai Ibrahim, itu baru terakhir, maka dia akan aku hadapkan dengan neraka jahannam. Jadi 3 pilihan dalam berdakwah. Ini maksudnya hikmahnya buat kita ini 3 pilihan buat dalam berdakwah. Jangan kita vonis orang ahli neraka nih, maksiat mulu nih orang nih, didoain mulu. Jangan. Allah aja melarang Nabi Ibrahim. Jangan. Kenapa? Minta kepada Allah, ya Allah, berikan ini hamba-Mu ini hidayah agar dia bisa bertobat. Kata dia ngomong gitu. Ternyata ya Allah, dia susah nih, berdegongnya kebangetan ini. Ya Allah, biarin dah, dia bilang gitu, biarin dah. Asal anak cucu keturunan mereka aja yang benar, yang soleh ya Allah. Tuh, yang ketiga terserah ente ya Allah, terserah anda ya, terserah engkau ya Allah. Bodoh deh. Itu kayak begini. Jadi kita nggak boleh selagi kita ada berdakwah, kita harus pakai 3 ini. 1, doakan mereka supaya mereka bertobat. 2, minta kepada Allah agar anak cucu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, serahkan kepada Allah, sebab neraka dan surga itu adalah milik Allah. Walaupun dia ahli maksiat, bisa jadi Allah memasukkan dia ke dalam surga. Bisa jadi kan? Bisa. Surga punya Allah, neraka punya Allah, urusan yang ngatur kita. Nah, itu mau nggak bisa ya Allah, dan kamu maksiat, kumaha aing itu kamu. Surga aing, neraka aing sini. Makanya tadi saya bahas di depan itu hikam, kalau kita masuk surga karena rahmat Allah, kalau kita masuk neraka karena adil Allah. Kita nggak usah mikirin surga, kita nggak usah mikirin neraka, ibadah sih nyata. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.